Lantas sebenarnya bagaimana duduk perkara kasus tewasnya wanita yang terjatuh di tempat kebugaran di Pontianak? Kita sudah terhubung bersama Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Antonius Trias Kunchorojati. Dari hasil penyelidikan, Pak Trias, ini apa saja yang telah ditemukan sampai dengan saat ini? Selamat siang Mbak, jadi kami juga sudah mengamankan rekaman CCTV di mana memang dari CCTV kita dapatkan bahwa pada pukul 12.56 itu memang ada salah seorang perempuan yang diduga member dari tempat jenis tersebut itu membuka jendela tersebut. Jendela tersebut memang diperuntukkan hanya untuk membersihkan jendela di luar, kemudian membersihkan gedung, kemudian membersihkan juga AC. Nah, kemudian biasanya mereka ada namanya PT atau personal trainer di mana ditempatkan pada spot tertentu di situ untuk berjaga ketika memang jendela terbuka, itu ada yang menutupnya, seperti itu. Lantas kenapa jendela itu langsung diperbolehkan untuk dibuka oleh yang anggota tadi Bapak menyebutkan? Apakah tidak ada aturan bahwa selain dari petugas ataupun yang pemilik dari gym tersebut, hanya mereka yang boleh untuk membuka jendela? Jadi jendela tersebut hanya ditulis dengan spidol, tertulis jangan terbuka. Pernah dipasang stiker tidak dapat dibuka, namun itu sudah rusak, tapi diganti dengan hanya tulisan tangan saja. Kemudian member tersebut membuka memang dalam keadaan panas ya, karena di gym tersebut suasananya panas sehingga dibuka oleh salah satu member yang tidak sengaja kemudian ditinggal. Nah, personal trainer yang harusnya bekerja di situ yang pada saat itu harusnya menutup kembali jendela tersebut, dan jendela memang dalam keadaan tidak terkunci sehingga siapapun itu bisa membuka jendela tersebut. Pak Antonius, saat ini sedang banyak sekali pro dan kontra yang membahas bahwa sebenarnya treadmill itu harusnya menghadap ke arah jendela, bukannya membelakangi, karena ditakutkan ada hal-hal seperti ini yang bisa terjadi. Ini sebenarnya apakah ada paduan ataupun ada misalnya peraturan khusus dari alat ini agar tidak membelakangi jendela sehingga tidak terjadi hal seperti ini, Pak Antonius? Kalau peraturan khusus terkait masalah penempatan sarana-prasarana fitness itu tidak ada, Mbak. Jadi kami sudah mengecek, kemudian terkait masalah perizinan dan pengoperasian itu juga tidak ada yang mengkhususkan bahwa treadmill harus menghadap kepada jendela. Namun seperti biasanya, kebiasaan itu adalah treadmill itu diletakkan berhadapan dengan jendela. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun kalau kita melihat dari gym ini, ketika memang dihadapkan kepada jendela sendiri pun di belakangnya ada teralis, di mana orang pun bisa jatuh ke bawah. Maka memang sebenarnya kalau penempatan treadmill di atas ini memang perlu pertimbangan yang sangat yang sangat banyak ya. Karena ketika dia berhadapan dengan jendela pun di gym ini ketika dia terpelanting ke belakang, itu mengenai teralis bisa jatuh ke bawah juga, yang notabene juga membahayakan. Lantas bagaimana perkembangan pemeriksaan sampai dengan saat ini? Apakah sudah ada unsur pidana seperti misalnya kelalaian? Kami sudah memeriksa sekitar 8 orang. Hari ini kita memeriksa PT-nya, personal trainernya, dan kepala PT-nya terkait siapa yang bertugas pada saat itu. Memang pada saat itu memang tanggal 18, itu masih cuti bersama sehingga yang bertugas hanya 2 PT. Nah, kemudian pada saat itu juga PT dalam keadaan beristirahat. Sehingga kita mau mendalami kelalaiannya di mana, yaitu terkait masalah siapa yang berbuat apa yang tidak dilaksanakan. Seperti itu. Baik. Atau kecerobohan atau kurang hati-hatian. Baik, terima kasih Pak Antonius atas waktunya bersama kami. Selamat siang.